Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, pada kelas online multimedia, kita akan membahas materi berikutnya pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu mengenai teks dan hypertext. Nah, sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, secara umum multimedia, komponen yang terdapat dalam multimedia itu ada 5 macam, yaitu ada video, animasi, audio, teks, dan grafik. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pada teks ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara umum definisi dari teks, kemudian apa penggunaan teks itu dalam multimedia, bentuk desain dan edit, pengolahan teks, kemudian file data teks sendiri ya sebagai media dalam perangkat elektronik, kemudian hypermedia atau hypertext. Nah, untuk pembahasan teks ini memang cakupannya lebih kepada teks sebagai komponen yang terdapat pada perangkat digital multimedia dalam pengolahan menggunakan komputer. Nah, secara umum definisi yang kita perlu ketahui ya, teks merupakan dia bentuk karakter atau alfabetik atau berupa lambang atau simbol yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi ya, dalam bentuk tulisan. Nah, jadi gabungan dari huruf-huruf, kemudian numerik atau angka, kemudian simbol yang bisa kita pahami yang dalam bentuk-bentuk tertentu ya. Kalau kita lihat dalam kamus, teks itu secara dalam bidang komputer itu adalah bentuk dari terdiri dari forms ya, atau bentuk-bentuk tertentu yang bisa diartikan atau bisa dipahami, sehingga dia bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, kemudian dalam sistem multimedia, produk teks ya salah satu bagian dari 5 komponen multimedia. Tujuannya itu secara umum ada 3. Pertama adalah untuk menjelaskan, kemudian membantu user atau pengguna, kemudian menyampaikan informasi. Nah, terhadap apa? Terhadap project multimedia yang kita buat, apakah itu dalam bentuk aplikasi kah atau bentuk karya multimedia. Nah, di sifat teks itu ada 3 ya, untuk menjelaskan, memandu, dan menyampaikan. Nah, kemudian yang perlu saudara ketahui mengenai teks itu dibuat ya dalam bentuk yang beragam. Nah, dalam hal ini saudara di kelas desain grafis sudah belajar mengenai typeface. Nanti juga akan saya berikan link tentang bagaimana konsep typeface, fonts ya, dalam keilmuan tipografi. Jadi dalam penggunaan teks sendiri itu cakupannya cukup luas terhadap bagaimana kita membuat bentuk teksnya. Ada yang kita sebut dengan typeface, ada yang kita sebut dengan type font, kemudian ada font ya, kemudian berbagai macam istilah dalam pembuatan font dan points atau penggunaan titik-titik, karena dia adalah gabungan dari komponen atau elemen desain ya. Nah, kemudian ya, penggunaan teks dalam multimedia itu terutama dalam pembuatan project atau aplikasi atau apapun ya, interface yang kita sebut dengan perangkat multimedia menggunakan teks, itu dia biasa digunakan teks itu pada judul atau headline untuk menjelaskan isi ya. Contohnya PowerPoint yang tampil sekarang ya, slideshow ini ada bagian judulnya, kemudian ada menu ya, bisa berupa subtitle, kemudian menjadi navigasi atau penunjuk ya, bagai arah, kemudian isi untuk menjelaskan seluruh komponen. Nah,
itu penggunaan teks dalam multimedia. Jadi sifatnya dia adalah bantuan ya untuk memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan oleh perangkat lain seperti image atau animasi audio ya, dijelaskan kembali dalam bentuk teks. Nah, kembali ke desain dan mengolah teks itu kita sebut dengan font ya, penggunaan font atau bentuk atau perwajahan dari teks itu sendiri. Jadi kalau kita membaca di sini kita dapat atau boleh untuk melakukan mengubah dari sebuah bentuk teks atau tulisan ya, dari numerik atau alfabet itu ya. Jadi kita harus memahami anatomi ya. Jadi dalam tipografi itu ada beberapa komponen yang membentuk sebuah huruf atau angka ya. Itu kita sebut dengan font dalam ilmu tipografi. Ini ada serif, ada shoulder, ada point size, descender dan seterusnya. Ini silakan saudara pelajari lebih dalam. Yang perlu kita ketahui adalah penggunaan teks ya dalam elektronik. Nah, jadi teks itu sendiri ya, ada yang kita sebut dengan penggunaannya dalam multimedia itu adalah yang terdiri dalam 3 jenis ya. Kita sebut dengan plain text, kemudian rich text, kemudian ada hypertext ya. Makanya secara umum teks 2, plain text dan rich text, kemudian hypertext. Nah, ini berdasarkan format penulisan huruf. Nah, kita bisa lihat atau membedakannya mungkin melalui 3 macam atau jenis ini ya. Jadi kalau plain text itu bisa dibaca oleh manusia secara umum langsung dari berupa huruf, simbol ya, atau angka. Sedangkan untuk rich text itu format dari bentuk huruf itu menggunakan tag ya. Kalau saudara belajar di pemrograman web itu bagaimana menampilkan huruf itu dari bentuknya misalnya bold, lebih kepada modul umum untuk menampilkan teks. Sedangkan hypertext kaitannya dia adalah link ya, penggunaan hyperlink atau teks itu digunakan sebagai perangkat penghubung untuk menampilkan menu yang lain dari sebuah tampilan atau interface. Nah, ketika kita menggunakan teks, hal yang perlu diperhatikan ya, dalam sebuah perangkat multimedia adalah tidak boleh ya menggunakan teks itu secara berlebihan. Nah, karena itu akan menciptakan suasana bosan ya, karena multimedia itu harus ringkas dan berkesinambungan dan harus terdapat komponen multimedia yang lain. Jadi kita sifatnya teks ini bantuan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terjelaskan oleh komponen yang lain. Kemudian pilih atau tipe font yang sesuai, kemudian mudah dibaca. Jadi typeface-nya atau bentuk huruf tipografi itu tidak boleh terlalu rumit, penting bisa dibaca, kecuali kita ingin membuat sesuatu yang abstrak atau multi perception. Kemudian penggunaan warna itu penting dalam multimedia apapun, karena multimedia itu basisnya adalah audio dan visual ya. Jadi visual itu sangat menentukan dan konsisten ya dalam satu buah karya project multimedia itu harus berkesinambungan. Kemudian penggunaan teks dalam multimedia secara umum itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihannya kita bisa memproduksi perangkat multimedia menggunakan teks relatif lebih cepat ya, karena sudah tersedia dan kita mengubahnya itu tidak terlalu susah. Beda dengan kita membuat image, memproduksinya itu akan lebih susah. Misalnya untuk satu tampilan itu membuat gambar bisa dalam jangka waktu yang panjang, tapi teks bisa dalam waktu yang sangat singkat. Terus kemudian lebih efektif
kemudian mudah diubah-ubah. Kemudian kekurangannya, kita melihat teks itu tidak seperti melihat gambar ya. Teks itu bisa sebagaimana yang kita ketahui, aspek visual berupa gambar lebih mudah dibandingkan dengan teks. Barangkali demikian. Kemudian hypertext ya. Jadi hypertext dan hypermedia. Hypertext kaitannya adalah link atau penggunaan tautan menggunakan teks, sedangkan hypermedia kita bisa menggunakan gambar atau objek yang lain ya, atau icon misalnya sebagai tautan ya, atau kita sebut dengan jaringan node atau penghubung ya, titik penghubung. Nah, sehingga dalam struktur hypertext itu ketika kita menggunakan multimedia ya, menggunakan beberapa halaman, itu pemindahan yang terjadi, saudara bisa lihat ilustrasi di sini struktur bagaimana dari satu buah tampilan menggunakan teks itu dia bisa membuat hypertext atau pemindahan. Jadi struktur hypertext kaitannya adalah hubungan antara tampilan pada perangkat multimedia atau aplikasi atau proyek multimedia kita dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Kali demikian untuk materi kita mengenai teks. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pada pertemuan berikutnya mengenai image atau gambar.